Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Masih pagi loh ini, Bu. Pusing banget aku lihat orang tua satu ini. Apa sih maunya? Sudah aku ngantuk, masih dipancing lagi emosiku. Bu, ibu ini tuli atau lumpuh sih? Kok malah ngalangin jalan saya? Apa salah saya, Bu? Kamu kok masih nanya sih? Udah jelas-jelas kamu salah. Pakai ngatain orang tua tuli sama lumpuh segala lagi. Apa kamu nggak takut dosa ya? Bu, saya ini nggak mau cari ribut loh, Bu. Tapi, ibu sudah 3 kali jegat saya begini. Tolonglah, Bu. Ini tuh jalan umum loh, Bu. Bukan jalan pribadi ibu. Saya ini capek, baru pulang kerja. Mana ngantuk? Tolong jangan bikin saya semakin emosi ya, Bu. Emosi ya? Emosi aja. Yang jelas mobil kamu nggak boleh lewat sini. Pokoknya titik. Iya, tapi kenapa, Bu? Alasannya apa? Saya ini capek loh, Bu. Ibu itu kenapa lagi sih? Tolong jangan bikin Bapak malu, Bu. Makanya Pak, Bapak itu cari uang yang banyak. Biar kita itu bisa juga punya mobil yang bagus. Jadi, bukan tetangga aja yang mobilnya siliweran tiap hari pamer di sini. Kita juga bisa pamer-pamer keliling komplek. Astaga, penghirian juga orang tua satu ini. Ini toh sekalinya alasannya. Suami sudah layu tinggal tulang belulang kayak begitu. Masa disuruh kerja lagi sih? Ingat umur, Bu. Udah ah, aku mau pulang capek. Bikin repot orang aja. Kalau Bapak punya uang banyak, Bu, Ibu nggak usah minta. Sudah dari dulu Bapak ganti istri. Oh, Bapak, nantangin Ibu ya. Awas ya, Pak. Ibu nggak bakalan ngasih Bapak jatah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Bapak juga sudah nggak kuat kok. Bu Dora adalah penghuni paling terlama di perumahan Draton ini. Setelah menikah, Bu Dora tetap tinggal bersama suaminya di rumah peninggalan orang tuanya. Semenjak menikah, suaminya hanya bekerja serabutan. Pernah, suatu hari Bu Dora meminta barang yang selama ini dia impikan. Akan tetapi, suaminya hanya bisa diam dan tak pernah mau mengupayakan permintaan Bu Dora. Bertahun-tahun Bu Dora hidup dengan apa adanya karena suaminya tak pernah ingin mencoba untuk mencari pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang lumayan. Inilah yang membuat seorang Bu Dora iri hati terhadap tetangga yang kehidupannya lebih baik dari dirinya. Hebat banget dia bisa renovasi rumah tua yang dia baru beli. Coba deh, aku mau berkunjung ke tetangga baru ini. Pasti orangnya sombong. Kemana sih orangnya ini? Apa aku masuk aja ya? Wah, wah, wah. Sungguh rumah yang sangat sempurna. Kok bisa ya dia punya rumah sebagus ini? Aku aja yang sudah hidup bertahun-tahun di sini. Mau cat rumah aja aku mikir. Uangku cuma cukup buat makan aja. Kemana sih tuan rumah ini? Kok nggak kelihatan ya? Apa dia di dapur ya? Atau di kamarnya? Bener-bener orang kaya nih tetangga. Rumahnya udah kaca semuanya. Kapan ya aku punya rumah kayak begini? Oh, ini tuan rumah yang sombong itu. Baru pindah kok nggak mau ngenalin diri sih? Sengaja ya, biar aku yang kesini supaya bisa lihat isi rumahmu yang mewah ini ya. Orang baru di sini. Kok sombong sih? Ibu ini siapa? Kok bisa masuk rumah orang langsung nyelonong aja, Bu? Mau maling siang-siang bolong begini ya? Nggak punya sopan santun banget sih. Kok aku yang nggak punya sopan santun sih? Kamu itu loh yang sombong. Bukannya silaturahmi ke tetangga sebelah, malah saya yang kesini. Kok nggak malu itu loh? Saya itu bukannya sombong, Bu. Saya ini baru sampai rumah. Saya juga baru pulang kerja. Apa ibu nggak bisa sabar ya? Kerja? Emangnya kamu kerja apa sampai bisa punya rumah sebagus dan semewah ini?
Atau jangan-jangan kamu ikut pesugihan ya? Aku, pesugihan. Enak aja kalau ngomong. Aku ini sudah kaya dari orok, Bu. Ibu aja saya bisa tuntut sekarang juga loh. Sudah masuk rumah orang diam-diam kayak begini. Saya kasih tahu ya, Bu. Semua sudut di rumah saya ini ada CCTV-nya. Jadi kalau saya mau, saya bisa tuntut ibu sekarang juga loh. Sekarang ibu keluar dari rumah saya ya. Ibu tahu kan letak pintu utama di mana? Dasar orang kaya sombong kamu. Ibu itu jelangkung. Datang gak diundang, pulang ngatain orang. Dasar aneh. Kok ada ya orang kayak begitu? Loh. Sejak kapan si Marni berkebun? Aku kok nggak tahu ya. Aku juga nggak diberitahu. Nggak bisa dibiarin ini. Marni, keluar kamu. Bu Dora, ada apa Bu? Ibu dari mana nih? Siang-siang bolong kayak begini? Apa nggak panas Bu? Langsung intinya aja ya, Mar. Kenapa kamu berkebun gak mau ngomong sama aku? Loh, memangnya kenapa aku harus ngomong dulu sama Bu Dora? Apa Bu Dora mau belikan bibit sama pupuk buat kebun mini saya? Enak aja. Ya kamu tuh harusnya emang izin dulu sama aku. Aku ini suhu di kampung ini loh, Mar. Masa sih kamu lupa? Kamu pikun ya? Oh, kirain mau ngasih modal. Hehe. Ingat ya, Mar. Kalau kamu sudah panen, jangan lupa sisihkan buat aku tiap macam sekilo ya, Mar. Iya juga kalau nyampe sekilo, Bu. Uang aku cuma nanam dikit-dikit aja, buat makan sendiri loh. Kalau mau ya secukupnya aja, Bu. Saya nggak bisa ngasih banyak-banyak, sekilo kali berapa macam. Banyak banget loh itu, Bu. Malah saya nanti yang nggak kebagian. Oh, kamu mau menolak permintaan suhu di kampung ini ya? Oke, lihat aja. Kulepaskan semua ayam-ayamku ini, Mar. Biar tanamanmu laris manis dimakan sama ayam-ayamku ya. Hahaha. Jangan harap kamu bakalan bisa panen ya, Mar. Sehari saja kulepas ini ayam-ayamku, kebunmu bakalan habis semuanya. Senang banget hatiku loh. Pasti kebun mini si Marni itu bakalan porak-poranda. Dipanen sama anak buahku. Hehe. Aku nggak bakalan biarin kamu senang, Mar. Kamu salah orang loh, Mar. Jangan pernah remehin aku ya. Aku tahu kok, semua ayam-ayam ini milik siapa. Haha, aku punya ide nih. Iya, Pak. Langsung ke sini aja. Saya tunggu loh, saya jamin. Ayam-ayam saya ini ayam yang sehat. Mana gendut-gendut. Yaudah ya, jangan lupa harganya seperti yang kita sepakati ya. Untung aja, aku masih punya kandang ayam kosong. Jadi bisa langsung aku masukin dalam kandang. Lagian juga ayamnya juga pada jinak. Gampang banget tangkapnya. Tenang Bu Dora, saya bakalan kasih apa yang kamu mau. Makasih ya Pak, senang bisa berbisnis dengan Anda. Sekarang giliran Bu Dora lagi nih. Tunggu ya Bu, saya mau kasih kejutan sama Ibu. Wah, menyala sekali ya itu mobilnya. Emang ya, orang kaya itu hobinya pamer harta. Sengaja nih kayaknya. Aku tahu, niatmu pasti mau ledekin aku kan? Oh, biar aku kasih pelajaran ya kamu. Dasar orang kaya yang sombong. Rasain kamu, mobilmu sekarang penuh dengan baretan. Haha, biar tahu rasa kamu ya. Aku harus cepat pulang nih. Nanti ada yang lihat lagi.
Bu Dora, ini hasil panen aku, Bu. Katanya mau kan kemarin? Loh, Marni kok bisa panen ya? Padahal kan ayam-ayamku kulepas di rumahnya. Iya Mar, makasih ya. Tapi ini kok ada ayam juga Mar? Iya, Bu. Tadi saya mampir ke pasar. Ingat suhu di kampung ini. Kebetulan juga saya habis dapat rezeki nomplok, Bu. Jadi, saya sekalian aja belikan Bu Dora ayam 1 ekor. Wah, makasih ya Marni. Iya Mar, kamu ada lihat ayam-ayamku berkeliaran nggak ya? Emangnya kenapa, Bu? Ayam-ayamku ini nggak sengaja lepas Mar. Tapi biasanya kan ayamku tahu pulang. Ini kok dari kemarin kok nggak ada pulang? Kemana ya mereka? Mana ayamku? Semuanya pada jinak-jinak lagi. Gampang banget kalau mau ditangkap sama orang. Itu ayammu, saya sisakan 1 ekor, Bu. Hahaha, panik kamu kan? Siapa suruh jadi orang jahat? Kemarin itu, saya lihat ada mobil pick-up lewat, Bu. Kayaknya ada muat beberapa ekor ayam deh. Jangan-jangan itu ayam ibu yang dia bawa. Serius, Mar? Kamu lihat ayam-ayamku di bawah mobil itu? Dasar maling. Aku nggak ikhlas ya lahir batin. Ya mungkin aja, Bu. Tapi mungkin juga bukan. Ya udah sih, Bu. Diikhlasin aja. Biar jadi pahala buat Bu Dora. Asem, niat hati mau ngerusak tanaman si Marni. Malah ayamku hilang entah kemana. Kesel banget. Aduh, pusingnya aku lihat sampah ini ada di mana-mana. Punya laki tapi nggak bisa diandelin. Udah tahu tempat sampah jauh, tiap hari diomelin terus kalau nyuruh buang sampah. Apa susahnya sih? Bawa sekalian lewat pergi kerja. Emang dasar pemalas? Capek ngasih tahu terus. Sudah tua tapi nggak ngerti-ngerti. Oh, aku punya ide nih. Ini deh, aku tambahin harta bendamu, biar kamu makin kaya, haha. Nah kan, udah beres kerjaanku. Sekarang aku mau istirahat dulu. Biar aja orang kaya itu, rumahnya bau busuk dan penuh sampah. Rasain kamu. Tidak berselang lama, akhirnya Mbak Nita tetangga sebelah sudah membawa polisi ke rumah Bu Dora. Bu Dora kaget, sampai tidak bisa berbicara. Bu Dora kena tuntutan pasal, perbuatan yang tidak menyenangkan. Ia tak sadar, setiap perbuatan yang ia lakukan bukan hanya melukai orang lain, tapi juga perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa direbut dengan merusak milik orang lain, dan ketenangan tidak akan pernah lahir dari hati yang penuh kebencian. Dan pada akhirnya, bukan tetangganya saja yang kehilangan, tapi Bu Dora sendiri yang kehilangan arti hidup yang sesungguhnya.